Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Wira Widara Aditya dengan NIM 17066621085. Di sini saya ingin mempresentasikan draft skripsi saya, sidang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Environmental, Sosial, Governance, dan Rasio Keuangan Terhadap Risiko Gagal Bayar. Yang saya hormati, pertama, dosen pembimbing Ibu Marcelisa Nindito, dan yang kedua, dosen pembimbing kedua Ibu Hafifah Nasution. Slide. Bab satu, pendahuluan. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor infrastruktur menjadi salah satu sektor dengan tingkat gagal bayar obligasi tertinggi di Indonesia. Contohnya pada tahun 2020, PT Waskita Karya, pada tahun 2021 PT Wijaya Karya, dan yang terakhir pada tahun 2022 PT Waskita Beton Precast Tbk. Faktor internal dalam kesulitan keuangan meliputi dari faktor finansial dan non-finansial yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Pengungkapan ESG menjadi indikator penting dalam menilai keberlanjutan dan manajemen risiko perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pengaruh ESG dan rasio keuangan secara bersamaan terhadap risiko gagal bayar. Di sini saya ingin meneliti risiko gagal bayar dari faktor non-finansial dan finansial. Faktor non-finansial terdiri dari environmental, pengungkapan environmental, sosial, dan pengungkapan governance. Nah, yang dihitung dari laporan keberlanjutan. Dan untuk faktor finansialnya itu dibagi jadi tiga, yaitu current ratio dari rasio likuiditas, return on equity dari rasio profitabilitas, dan yang ketiga rasio debt to equity dari rasio solvabilitas. Tujuan penelitian yang pertama ada untuk menganalisis pengaruh pengungkapan environmental terhadap risiko gagal bayar. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh pengungkapan sosial terhadap risiko gagal bayar. Untuk yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh pengungkapan governance terhadap risiko gagal bayar. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh current ratio terhadap risiko gagal bayar. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh return on equity terhadap risiko gagal bayar. Dan yang keenam, untuk menganalisis pengaruh debt to equity ratio terhadap risiko gagal bayar. Kenapa saya memilih judul ini? Karena fenomena waskit yang fenomena tadi pada gagal bayar, yang kedua researchnya. Researchnya banyak, tetapi masih banyak gap, yaitu inkonsisten. Hasilnya masih banyak inkonsisten. Maka dari itu, saya tertarik untuk meneliti ini. Bab 2, kajian pustaka. Di sini saya memakai teori stakeholder, yang dimana teori stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh R. Edward Freeman melalui bukunya Strategic Management. Stakeholder Approach pada tahun 1984. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang sahamnya atau shareholdernya, tetapi juga kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan perusahaan, seperti karyawan, pelanggan, kreditur, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Di sini ada resiko gagal bayar itu sendiri, yaitu resiko gagal bayar perusahaan merupakan kondisi di mana suatu entitas bisnis tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya, seperti pembayaran bunga, pokok utang, atau kewajiban lainnya kepada kreditor dan investor. Risiko ini sering kali terjadi karena berbagai faktor, seperti kinerja keuangan yang memburuk, rasio solvabilitas yang rendah, manajemen risiko yang lemah, hingga ketergantungan yang tinggi terhadap pembiayaan eksternal. Yang, yang pertama ada environmental.
Pengungkapan lingkungan menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola risiko lingkungan seperti polusi, perubahan iklim, emisi karbon, dan penggunaan sumber daya alam. Perusahaan yang gagal mengelola risiko ini bisa terkena denda atau sanksi atau gangguan operasional yang pada akhirnya dapat membebani keuangan dan meningkatkan risiko gagal bayar. Yang kedua ada peng- yang kedua ada sosial. Pengungkapan sosial berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan, menjaga HAM atau hak asasi manusia, membangun hubungan dengan komunitas, serta memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Karyawan yang puas dan loyal berkontribusi terhadap stabilitas operasional dan profitabilitas perusahaan, sehingga menurunkan risiko gagal bayar. Yang ketiga, ada governance. Pengungkapan governance dalam ESG berfokus pada sistem, kebijakan, dan praktik yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Dimensi ini mencakup struktur dewan direksi, independensi komisaris, keberadaan komite audit, transparansi pelaporan keuangan, hingga mekanisme pengawasan internal. Berikut ada rasio keuangan dibagi jadi tiga. Yang pertama, current ratio. Current ratio menggambarkan seberapa banyak jumlah aktiva atau aset lancar yang tersedia oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Yang kedua, return on equity atau ROE merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan modal pemegang saham untuk menghasilkan laba bersih. Yang ketiga, ada debt to equity ratio. Debt, debt to equity ratio merupakan bagian dari rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Di sini ada pengembangan hipotesis. Yang pertama ada pengungkapan environmental dilihat dari H1 negatif yang berarti hipotesisnya pengungkapan environmental berpengaruh negatif terhadap risiko gagal bayar. Pengungkapan lingkungan menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola risiko lingkungan seperti polusi, perubahan iklim, emisi karbon, dan penggunaan sumber daya alam. Perusahaan yang gagal mengelola risiko ini bisa terkena denda, sanksi, atau gangguan yang pada akhirnya dapat membebani keuangan dan meningkatkan risiko gagal bayar. Jika nilai pengungkapan environmentalnya baik, maka resikonya akan turun, makanya negatif. Begitupun sebaliknya, jika pengungkapannya buruk, pasti resikonya naik. Maka dari itu negatifnya saling berlawanan. Untuk pengungkapan sosial H2 negatif atau pengungkapan sosial, hipotesis pengungkapan sosial berpengaruh negatif terhadap risiko gagal bayar yang dimana pengungkapan sosial berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan, menjaga hak asasi manusia, membangun hubungan dengan komunitas, serta memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Karyawan yang puas dan loyal berkontribusi terhadap stabilitas operasional dan profitabilitas perusahaan, sehingga menurunkan risiko gagal bayar. Jika perusahaan memperhatikan sosialnya, maka karyawan akan puas dan loyal dan akan menurunkan resiko gagal bayar. Jika karyawan atau sosialnya ini buruk, maka resiko gagal bayarnya akan naik berlawanan. Maka hipotesisnya negatif. Begitupun juga pengungkapan governance atau pengungkapan tata kelola. Dalam ISG berfokus pada sistem, kebijakan, dan praktik yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, di mana mencakup struktur dewan direksi, independensi komisaris, transparansi laporan keuangan, mekanisme pengawasan internal. Jika tata kelola perusahaan itu baik, keputusan manajemennya baik, maka risikonya akan turun. Begitupun sebaliknya, jika jika tata kelolanya buruk, pengambilan keputusannya buruk, maka risiko
gagal bayarnya akan naik, saling berlawanan, maka hipotesisnya pun negatif. Begitu juga current ratio H4 negatif atau hipotesis current ratio berpengaruh negatif terhadap risiko gagal bayar, di mana current ratio menggambarkan likuiditas perusahaan itu sendiri, bagaimana perusahaan bisa membayar utang jangka pendek menggunakan likuiditasnya. Jika perusahaan likuiditasnya baik, maka utang jangka pendeknya pun pasti akan terbayarnya. S- Maka risiko gagal bayarnya turun. Begitupun sebaliknya, jika likuiditasnya buruk, current rasionya buruk, maka risiko gagal bayarnya akan naik. Buruk naik, negatif juga. Dan yang kelima atau return on equity hipotesisnya berpengaruh negatif terhadap risiko gagal bayar pun demikian, di mana perusahaan bisa mengelola mana merupakan rasio probabilitas yang menunjukkan seberapa efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal pemegang saham untuk menghasilkan laba bersih. Jika perusahaan bisa membuat modal pemegang saham ini baik, m- menghasilkan laba, maka perusahaan itu bisa membayar utang atau resikonya turun. Begitupun sebaliknya, jika ROE-nya jelek, maka resiko gagal bayarnya akan naik, berlawanan negatif juga. Yang terakhir, debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap risiko gagal bayar. DR merupakan bagian dari rasio solvabilitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang. DR mencerminkan bagaimana perusahaan mengelola struktur pendanaan secara bertanggung jawab terhadap berbagai pemangku kepentingan, terutama kreditur dan investor. DR yang tinggi menunjukkan ketergantungan perusahaan yang besar terhadap pembiayaan eksternal berupa utang, yang dapat meningkatkan risiko finansial dan menurunkan kepercayaan stakeholder terhadap keberlanjutan perusahaan. Maka hipotesisnya adalah positif. Lanjut di bab 3, unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI. Setiap perusahaan yang menjadi objek pengamatan dianggap sebagai satu unit analisis. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek periode 2021 hingga 2024. Sampel menggunakan teknik purposive sampling. Ada operasional variabel di mana equity. Equity adalah nilai pasar ekuitas dihitung dari sebagai hasil perkalian antara jumlah saham yang beredar dan harga saham pada akhir tahun. Dan debt adalah nilai nominal utang dihitung sebagai jumlah utang jangka pendek ditambah setengah dari utang jangka panjang. RIT min 1 adalah pengembalian tahunan atau return saham tahunan perusahaan pada tahun sebelumnya, dihitung dari pengembalian saham bulanan selama tahun sebelumnya, RIT. Dan sigma 8 adalah volatilitas saham tahunan perusahaan pada tahun T yang diperkirakan dari pengembalian saham bulanan selama tahun sebelumnya. Sigma fit adalah perkiraan volatilitas aset perusahaan dan nilai norma adalah fungsi distribusi norma kumulatif. Dan untuk operasional variabel environmental dihitung dari indeks GRI, yang dimana item environmental dibagi total environmental, sosial, item sosial dibagi total sosial, dan governance, item governance dibagi total governance, current ratio, aset lancar dibagi kewajiban lancar, ROE, laba bersih ekuitas dibagi ekuitas, dan DER, total liabilitas dibagi total ekuitas. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel, IFUS 2000 IFUS 12, model estimasi regresi data panel yang pertama ada common effect, fixed effect, random effect. Pemilihan model
menggunakan uji Chow, uji Hosman, uji LM, dan uji asumsi klasik ada uji normalitas, multicol, heterokedasitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya ada uji kelayakan model, uji F, ada uji R square, dan ada uji T atau uji hipotesis. Masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Deskripsi data sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah perusahaan sektor infrastruktur yang konsisten mengungkapkan laporan keberlanjutan menggunakan indeks GRI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 sampai 2024. Ini tabel purposive samplingnya. Populasinya adalah perusahaan sektor infrastruktur yang mengungkapkan laporan keberlanjutan menggunakan indeks GRI yang terdaftar di BEI tahun 2021 hingga 2024. Dan kriterianya perusahaan sektor infrastruktur yang tidak konsisten mengungkapkan laporan keberlanjutan indeks GRI di BI 2021 hingga 2024. Tiga, tiga perusahaan ini adalah perusahaan yang tidak masuk kriteria. Sebagai contoh, Ascet, dia melaporkan laporan keberlanjutan menggunakan indeks GRI hanya di tahun 2023 dan 2024. 2022, 2021 dia tidak menggunakan, maka dikurangi. Seperti itu contohnya. Dan jumlah sampel perusahaan yang memenuhi seluruh kriteria 18. Total unit observasi jumlah sampel dikali 4 tahun karena penelitian ini 4 tahun jadi 72. Ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif environmental, pengungkapan environmental ENV rata-rata 0,3754 menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan lingkungan perusahaan pada observasi penelitian adalah sebesar 37%. Nilai maksimumnya 0,8, pengungkapan tertinggi mendekati 81%, menunjukkan ada perusahaan yang cukup aktif dalam isu lingkungan. Nilai minimum 0, ada perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan lingkungan sama sekali. Dan standar deviasi 0,21 menandakan variasi pengungkapan lingkungan antara perusahaan cukup sedang. Yang kedua ada SOC atau pengungkapan sosial rata-rata 0,45, rata-rata pengungkapan sosial sebesar 45%. Nilai maksimum 0,80 pengungkapan sosial tertinggi mencapai sekitar 80%. Nilai minimum nilai minimum 0,05 menunjukkan bahwa ada perusahaan dengan pengungkapan sosial sangat sangat rendah. Standar deviasi 0,1721, variasi antara perusahaan cukup rendah hingga sedang. Gov atau pengungkapan governance rata-rata 0,93, rata-rata pengungkapan tata kelola perusahaan tinggi yaitu 80%-an. Nilai maksimum 1. Ada perusahaan yang mengungkapkan seluruh indikator tata kelola. Nilai minimum 0,2, pengungkapan terendah adalah 20%. Standar deviasi 0,229, terdapat variasi meski sebagian besar perusahaan cukup konsisten dalam mengungkapkan governance. Di current rasio CR rata-rata 1,7882, rata-rata kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek cukup baik. Nilai maksimum 10,6757, ada perusahaan yang memiliki likuiditas sangat tinggi. Nilai minimum 0,18, ada perusahaan yang berpotensi kesulitan membayar kewajiban jangka pendek, dan standar deviasi 2,25. Tingginya standar deviasi menunjukkan perbedaan likuiditas antara perusahaan cukup besar. Yang kelima ada ROE, Return on Equity rata-rata 0,12 atau 12%, rata-rata atas ekuitas cukup positif. Nilai maksimum 3,6230. Ada perusahaan dengan profitabilitas dengan sangat tinggi. Nilai minimum minus 0,8 atau minus 81%. Ada perusahaan yang mengalami kerugian besar. Standar deviasi 0,4 menunjukkan variasi yang cukup besar dalam profitabilitas antara perusahaan. DER atau Debt Equity Ratio rata-rata 1,4. Rata-rata struktur pendanaan perusahaan menggunakan utang sebesar 146% dari modal sendiri. Nilai maksimum 10,636536. Ada perusahaan yang sangat agresif dalam penggunaan utang.
Nilai minimum minus 34,93. Nilai negatif bisa jadi akibat ekuitas negatif atau defisit. Labanya defisit. Yang terakhir ada IDF rata-rata 0,24, rata-rata profitabilitas gagal bayar 24%, nilai maksimum hingga 0,68 atau 68%, menunjukkan bahwa perusahaan paling berisiko memiliki kemungkinan gagal bayar cukup tinggi. Nilai minimum 0,003 atau 0,03%, ada perusahaan yang hampir tidak berisiko gagal bayar. Standar deviasi 0,1784, perbedaan risiko gagal bayar antara perusahaan cukup moderat. Struktur data panel memiliki tiga kemungkinan model analisis, yaitu fixed effect model, random effect model, atau common effect model. Jika pengujian uji Chow, probabilitas probe cross section chi-square-nya lebih besar 0,05, keputusannya CEM. Jika lebih besar 0,05, FEM. Lanjut ke uji LM. Jika lebih besar 0,05, masuk CEM. Jika lebih kecil 0,05, masuk REM. Begitu lanjut ke uji Hassman, Bres, Pagan. Jika lebih besar 0,05 itu rem, dan lebih kecil dari 0,05 masuk FEM. Pertama ada uji Chow. Hasil pengujian menunjukkan nilai probe cross section chi-square sebesar 0,00, lebih kecil dibanding 0,005. Dengan demikian model tersebut lebih tepat dianalisis menggunakan FEM dibanding CEM, fixed effect model. Lanjut ke uji Hausman. Hasil pengujian menunjukkan nilai probe cross section random sebesar 0,1337, lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian model tersebut lebih tepat dianalisis menggunakan REM atau random effect model dibanding dengan FEM. Yang terakhir ada uji LM. Dilihat dari Bruch-Pagan 0,00. Hasil pengujian Bruch-Pagan menunjukkan nilai Bruch-Pagan sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian model tersebut lebih tepat dari menggunakan REM. Model yang terpilih adalah Random Effect Model. Yang pertama ada uji asumsi klasik, uji normalitas. Hasil pengujian normalitas yaitu terhadap data penelitian menunjukkan nilai pengujian signifikan uji Jar-Gubera sebesar 0,740, yang menunjukkan lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan model pengujian sudah memiliki distribusi normal. Yang kedua ada uji multicol. Uji multicol dibagi jadi dua. Seperti ini tabel, tidak ada korelasi yang menabrak antar variabel. Yang lebih besar dari 0,9 juga tidak, korelasi ganda dari variabel-variabel terbebas penelitian ini, yang berarti terbebas dari multicol. Nah, masih pengujian multicol dengan FIF. Suatu model regresi dinyatakan model bebas dari multicol adalah jika mempunyai FIF di bawah 10. Ini kita lihat bagus di bawah 10, berarti nilai FIF terbebas dari multicol. Lanjut uji heterokedasititas menggunakan tes Gleiser, yang dimana prop F 0,7943 atau lebih besar daripada 0,05 menunjukkan model pengujian sudah tidak ada masalah heterokedasititas. Ma yang terakhir dari uji asumsi klasik ada uji autokorelasi, yang dimana dilihat dari Durbin Watson atau DW-nya diketahui N72 dari nilai observasi dan K cross section 18, eh K variabel independen 6 variabel, maaf. Maka berdasarkan tabel acuan Durbin Watson dengan konstanta 5% mendapatkan hasil sebagai berikut: nilai DL-nya 1,253, nilai 4 dikurang DL 2,747, nilai DU 1,680, nilai 4 dikurang DU 2,32, dan nilai DW-nya 1,408, yang dimana DL lebih kecil daripada DW, lebih kecil daripada DU. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson adalah tidak ada keputusan. Dan lanjut ada uji kelayakan model atau uji F. Bisa dilihat F, probabilitas F fantastik lebih kecil daripada 0,05.
yang dimana model regresi data panel layak digunakan. Yang selanjutnya ada uji hipotesis, dilihat dari nih probabilitas dan koefisien. Penggunaan environmental berpengaruh negatif terhadap risiko gagal bayar dari environmental. Jika lebih kecil daripada 0,05 berarti berpengaruh. Tetapi di sini arah koefisiennya positif yang dimana H1 ditolak dan H2 jelas ditolak karena dia tidak berpengaruh atau lebih besar daripada 0,05. Governance berpengaruh karena di bawah 0,05 dan negatif koefisiennya arahnya berarti H3 diterima atau hipotesis 3 diterima. H4 atau current ratio 0,084 artinya berpengaruh. Artinya berpengaruh dan arahnya pun negatif. Berarti H4 diterima. H5 dia lebih besar daripada 0,05 artinya tidak berpengaruh signifikan. Dan there pun sama lebih besar daripada 0,05 artinya tidak berpengaruh signifikan atau hipotesisnya ditolak. Bab 5 kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini di bab 5, yang pertama pengungkapan instrumental berpengaruh positif signifikan terhadap risiko gagal bayar. Yang kedua, pengungkapan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko gagal bayar. Yang ketiga, pengungkapan governance berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko gagal bayar. Yang keempat, current ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko gagal bayar. Yang kelima, return on equity tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko gagal bayar. Dan yang keenam, DER tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko gagal bayar. Implikasi teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan teori stakeholder dengan menunjukkan bahwa tidak semua aspek pengungkapan tanggung jawab sosial berdampak langsung terhadap risiko keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan justru berpengaruh positif terhadap risiko gagal bayar, yang mengindikasikan bahwa pengungkapan yang bersifat simbolik tanpa disertai pengelolaan keuangan yang sehat dapat memburuk kondisi keuangan perusahaan. Sebaliknya, pengungkapan tata kelola governance disclosure atau pengungkapan tata kelola berpengaruh negatif terhadap risiko gagal bayar yang mencerminkan bahwa praktik tata kelola yang baik sementara itu pengungkapan sosial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Implikasi praktis bagi perusahaan. Perusahaan perlu lebih selektif dan strategis dalam mengelola serta mengungkapkan aktivitas keberlanjutan ESG. Temuan bahwa pengungkapan environmental justru meningkatkan risiko gagal bayar menunjukkan bahwa praktik tanggung jawab lingkungan yang tidak dibarengi efisiensi biaya atau manfaat jangka pendek dapat menjadi beban keuangan. Yang kedua, implikasi bagi kreditur, bagi lembaga keuangan dan atau pemberi pinjaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi ESG khususnya terkait governance dan likuiditas seperti current ratio dapat menjadi pertimbangan penting dalam penilaian risiko kredit. Yang ketiga ada implikasi bagi investor. Investor dapat menggunakan informasi ESG dan rasio keuangan tertentu sebagai indikator awal untuk mengidentifikasi risiko gagal bayar. Pengungkapan governance yang kuat dapat menjadi sinyal positif karena terbukti menurunkan risiko gagal bayar. Yang keempat, implikasi bagi regulator, OJK atau Bursa Efek BEI dapat menjadikan hasil penelitian ini untuk sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengungkapan ESG dan manajemen risiko keuangan perusahaan. Keterbatasan penelitian sampel yang digunakan hanya sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, sampel yang digunakan pada periode 4 tahun saja. Yang ketiga, dalam penelitian ini alat ukur ESG yang digunakan menggunakan standar internasional yaitu GRI. Keterbatasan penelitian ini rekomendasi penelitian selanjutnya perluas sektor industri, perpanjang periode pengamatan dan menggunakan standar pengungkapan ESG yang lebih konseptual atau selain GRI. Bisa dari Bloomberg, Thomson Reuters, atau OJK. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.